Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri makiyah dan madaniyah. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Rizky Mahesa Ramadan, kemudian ada Rizky Nur Hadi, Syahdan Suro, Syahrul Aulia Aris, dan Siti Bilqis. Pada presentasi kali ini, kami akan memaparkan sebuah materi yang terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, pengertian, ciri-ciri, dasar penetapan, manfaat mempelajari, dan kesimpulannya. Dalam perkembangan dan dinamika turunnya wahyu, terdapat berbagai istilah-istilah yang muncul dalam pengkajian atau studi Al-Quran. Salah satunya ialah istilah Makki dan Madani atau biasa disebut juga dengan Makkiyah dan Madaniyah. Kedua kata tersebut diambil dari dua nama kota besar di Jazirah Arab, yaitu kota Mekkah dan kota Madinah. Kata Makki dan Madani atau yang biasa disebut dengan Makkiyah dan Madaniyah merupakan salah satu dari penjelasan jenis ayat-ayat atau surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Makki dan Madani atau Makkiyah dan Madaniyah merupakan salah satu disiplin ilmu Al-Quran yang membahas dua periode penting tentang turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Nah, kemudian pokok-pokok materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu pengertian, ciri-ciri, dasar penetapan, manfaat mempelajari, beserta kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Aulia Aris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama ada Makkiyah. Apa sih itu Makkiyah? Makkiyah diambil dari nama kota Makkah, tempat Islam lahir dan tumbuh. Kata Makkiyah merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota tersebut. Dan sesuatu yang disebut Makkiyah apabila ia mengandung kriteria yang berasal dari Makkah atau yang berkenan dengannya. Selanjutnya ada Madaniyah. Madaniyah diambil dari kata nama kota Madinah, tempat Rasulullah berhijrah dan membangun masyarakat Islam serta membangun Islam ke segala penjuru dunia. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri antara ayat-ayat Makkiyah atau surah-surah Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama yaitu surat Makkiyah ya, ciri-cirinya yaitu nomor 1, terdapat ayat-ayat sajdah dalam surat ini, yaitu seperti surat Al-Alaq ayat 19 tuh, yang fasjud waqtarib itu. Terus yang kedua seperti setiap surat yang terdapat lafaz kalla itu Makkiyah, seperti surat Al-Humazah, At-Takatsur yang di dalamnya ada ayat kalla la yumbadzanna fil hutamah, yang kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Nah, terus yang ketiga diawali dengan huruf muqatta'ah atau huruf terputus seperti tosim mim. Nah, seperti itu. Terus yang keempat, surat-surat Makkiyah adalah pendek-pendek. Suratnya pendek-pendek. Seperti juz amma itu kebanyakan surat Makkiyah. Terus yang kelima, ayat-ayat Makkiyah pada umumnya berkenaan dengan tauhid, ya, hukum-hukum tauhid. Terus yang keenam, tasyri' dan pensyariatan hukum dalam ayat-ayat ini sangat sedikit. Maksudnya apa? Hukum-hukum dengan berkenaan dengan hukum muamalah seperti itu sedikit sekali. Terus yang ketujuhnya, pada ayat-ayat ini banyak mengandung kisah-kisah mengenai riwayat hidup para nabi seperti surat Al-An'am, Al-Anbiya.
Terus yang ke-8, pada ayat-ayat ini mengandung mukjizat dan kefasihan yang kuat. Yang ke-9-nya yang terakhir, ayat-ayat ini menunjukkan atau mempunyai audiens khusus seperti ya ayuhan nas atau ayuhan nabi. Kita akan masuk ke ciri-ciri madaniyah. Yang pertama, terdapat kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum dalam surat-surat ini seperti ya kewajiban-kewajiban muamalah atau hukum-hukum tentang sholat seperti itu ya. Terus surat-surat madaniyah pada umumnya panjang-panjang. Ayatnya panjang-panjang juga. Terus kemudian menjelaskan aturan-aturan kota, pengadilan, kemasyarakatan, pemerintahan, aturan peperangan, dan perdamaian yang merupakan ciri terpenting surat-surat madaniyah. Ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman seperti ya ayyuhalladzina amanu. Nah, berbeda dengan surat Makkiyah tadi ya ayyuhan nas. Kemudian ayat-ayat ini menjelaskan tentang akidah-akidah ahli kitab dan mengajak mereka kepada agama Islam. Terus yang terakhir menjelaskan keadaan dan tindakan-tindakan kaum munafik dan sikap kaum muslimin dan Nabi SAW terhadap mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan dasar penetapan surah Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua cara untuk mengenali ayat yang termasuk kategori Makkiyah dan Madaniyah, yaitu cara simai, yaitu pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh berdasarkan riwayat. Yang kedua, cara qiyasi, yaitu pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriterianya yang menonjol, kandungannya, redaksi dan uslubnya, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyah menurut cara qiyasi, ada dua dasar, yaitu yang pertama, dasar aglabiyah atau mayoritas. Bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka surah tersebut disebut Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, dasar tabi'iyah atau kontinuitas. Bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Makkah atau ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, maka surah tersebut disebut Makkiyah. Begitu juga sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai manfaat mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah. Pastinya, kegunaan mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah ini sangat banyak sekali. Saya akan memaparkan sedikit mengenai kegunaan teori ini. Pada teori ini, kita dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum. Dan dengan demikian, kita dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap ketinggian kebijaksanaan Islam dalam mendidik secara perorangan ataupun secara masyarakat atau secara umum. Ilmu ini juga dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran. Karena melihat besarnya perhatian umat Islam sejak turunnya hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran sampai hal-hal yang paling mendetail. Contohnya, ayat-ayat yang turun pada saat Nabi sedang dalam perjalanan ataupun ayat-ayat yang turun pada saat Nabi tinggal di tempatnya atau domisilinya. Dan ayat-ayat yang turun pada malam hari dan siang hari, ayat-ayat yang turun pada musim panas dan musim dingin, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, dapat mengetahui situasi dan kondisi lingkungan masyarakat dan waktu turunnya Al-Quran, khususnya masyarakat Makkah dan masyarakat Madinah. Terima kasih. Kemudian, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan, Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Sedangkan surat Makkiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ada 86 surat yang tergolong Makkiyah
dan ada 57 surat yang tergolong Madaniyah. Mungkin cukup sekian presentasi kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.